Kembali dalam program TVR 17 bersama saya Nazia Sudirja. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pimpinan DPR RI bersama Komisi 6 melakukan sidak Stasiun Pasar Senen Jakarta guna tinjau fasilitas dan pelayanan jelang mudik Lebaran 2025. Pimpinan DPR RI bersama Komisi 6 melakukan inspeksi mendadak atau sidak di Stasiun Pasar Senen Jakarta untuk meninjau fasilitas dan pelayanan menjelang mudik Lebaran 2025. DPR RI mengapresiasi PT Kereta Api Indonesia atau KAI yang mampu memberikan pelayanan maksimal dalam aspek ketepatan waktu serta fasilitas. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menilai fasilitas yang diberikan kepada penumpang sudah cukup baik. Dan kami lihat bahwa pelayanan dari kereta api, kami melihat kereta apinya, terutama kereta api buatan industri kereta api kita, itu tidak kalah dengan kereta api dari luar negeri. Dari sisi kebersihan, kenyamanan, dan juga mungkin tadi ketepatan waktu dan keamanan, kita berikan apresiasi kepada Kereta Api Indonesia. PT KAI akan mempersiapkan armada kereta ekonomi New Generation sebagai transportasi mudik Lebaran tahun 2025. Anggota Komisi 6 DPR RI Kawendra Lugistian menilai positif terobosan baru gerbong ekonomi itu. Akan tetapi, PT KAI diminta memperbaiki mekanisme penjualan tiket promo Lebaran sehingga lebih mudah diakses masyarakat. Dan tadi juga kita diperlihatkan ada salah satu gerbong atau kereta ekonomi New Generation-nya. Nah, itu sudah cukup bagus sekali, bahkan hampir seperti eksekutif malah ya. Dan kita apresiasi tentunya kepada PT KAI mempersiapkan semuanya secara optimal. Dan harapan besar kita ke depan ya mudah-mudahan nih, kan masyarakat tadi happy sekali tuh ya dengan dapat diskon ya kan. Ke depan mudah-mudahan ada lagi diskon-diskonnya. Kita doakan. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Terkait kesiapan arus mudik dan arus balik, anggota Komisi 6 DPR RI tekankan beberapa aspek pelayanan yang dapat dilakukan untuk antisipasi penumpukan kendaraan. Kesiapan arus mudik dan arus balik menjadi fokus perhatian Komisi 6 DPR RI saat rapat dengan PT Jasa Marga dan Hutama Karya. Anggota Komisi 6 DPR RI Herman Khairon menekankan beberapa aspek pelayanan yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi penumpukan kendaraan. Puncak arus mudik Lebaran 2025 diprediksi terjadi pada tanggal 28 Maret. Sementara puncak arus balik diperkirakan terjadi pada tanggal 6 April. Herman Khairon meminta Jasa Marga dan Hutama Karya untuk mengatur keluar masuk rest area yang berpotensi menyebabkan kemacetan. Selain itu, strategi kontraflow perlu diatur secara matang agar tidak menimbulkan penumpukan kendaraan di jalur keluar masuknya. Nah, bagaimana ke depan rest area diatur betul oleh petugas. Jadi jangan dibiarkan seluruh para pengguna jalan itu akan memasuki rest area. Akhirnya saling menumpuk dan menjadi sumber kemacetan di pintu masuk. Sedangkan pada sisi lain juga kapasitas dan daya tampung dari rest area juga tidak mencukupi. Nah, kalau di ujungnya nggak di-manage, ya kontraflow kemudian menjadi macet dan meluber macetnya kepada pintu masuknya kontraflow, maka yang akan terjadi bahwa terjadi juga kemacetan gitu. Nah, ini juga salah satu menurut saya yang harus dipersiapkan. Di sisi lain, Herman menekankan pentingnya penambahan sarana penunjang berupa posko BBM, toilet, serta bengkel di titik strategis arus mudik. Sebab tidak sedikit masyarakat yang kesulitan menemukan rest area saat keadaan darurat. Sementara pemberlakuan diskon tarif tol Jasa Marga diharapkan terdistribusi dengan baik. Fitian dan Yoga, TVR Parlemen melaporkan. Ketua Komisi 2 DPR RI menerima kunjungan Duta Besar Selandia Baru guna membahas berbagai kerjasama bilateral. Ketua Komisi 2 DPR RI menerima kunjungan Duta Besar Selandia Baru untuk membahas berbagai kerjasama bilateral. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan pertemuan dengan Dubes Selandia Baru merupakan langkah strategis dalam penguatan hubungan bilateral. Beberapa kerjasama yang dibahas diantaranya terkait sektor pangan, pendidikan, energi, dan perdagangan. Terlebih Selandia Baru telah berinvestasi pabrik pengolahan susu dan keju di Indonesia. Di samping itu, pertemuan ini juga menggali potensi kerjasama investasi pembangunan di wilayah Ibu Kota Nusantara. Kerjasama Selandia Baru dengan Indonesia
di beberapa bidang, terutama ketahanan pangan atau industri pangan. Selandia Baru itu telah berinvestasi misalnya pada pabrik pengolahan susu, keju, dan yang kedua beliau ingin melanjutkan program terkait dengan pendidikan. Ada lebih dari 1.000 orang sarjana, master, dan doktor orang Indonesia yang telah dididik di Selandia Baru khusus terkait dengan renewable energy. Dan beliau juga menyampaikan keinginannya untuk melakukan investasi di bidang energi baru dan terbarukan. Tapi saya juga katakan bahwa kepindahan ke IKN itu akan menjadi shock culture nanti bagi banyak pihak. Karena mereka selama ini memiliki fasilitas yang lengkap di Jakarta, tiba-tiba pindah ke IKN. Nah, agar tidak shock culture, saya mengundang Selandia Baru untuk berinvestasi, untuk membangun ekosistem yang layak di IKN. Ekosistem yang layak itu meliputi perhotelan, rumah sakit, sekolah, dan industri makanan. Ajib dan Domi, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 8 DPR RI bersama Kementerian Agama telah sepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji turun dibanding tahun lalu. Dengan kuota haji reguler pada tahun ini ditetapkan lebih dari 200.000 orang. Seperti apa persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini? Simak informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Saya terpilih menjadi kepala daerah di Kabupaten Lampung Selatan, menjadi bupati selama 1 periode sampai dengan 2015. Dan pada periode kemarin, tahun 2024, saya mencoba menjalankan sebagai wakil rakyat di DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Hari ini saya sedang dipercaya untuk menjadi salah satu organisasi adat yang ada di Lampung, yaitu Majelis Penyimbang Adat Lampung. Eksekutif atau legislatif? Legislatif kalau sekarang. Karena di DPR ya. Ya, kalau saat ini tetap saya pertama kali di sini ya tentu sedang belajar juga di legislatif. Hanya di TVR Parlemen. Mulai mendapat perhatian adalah soal penundaan pengangkatan CPNS dan P3K. Komisi 2 tidak pernah menunda. 2026 itu limitnya? Limitnya, bukannya harus dilantiknya Maret 2026. Itu limit terakhir, masalah ini harus selesai. Kita bayangkan orang sudah berharap dilantik, diangkat, sedangkan ini tiba-tiba cita-citanya mau dikaburkan. Depdagri mengizinkan daerah untuk merevisi APBD-nya. Oke, berarti ada kemungkinan di situ. Ini bukan kemungkinan, ini sudah jadi pintu masuk untuk menganggarkan untuk kawan-kawan P3K di daerah. Tapi sebenarnya apa sih Pak dari permasalahan sampai belum hadirnya PP itu? Nah, nggak tahu kita. Belum ada jawaban juga dari... Belum ada jawaban dari kementerian. Kalau seandainya permasalahan P3K ini belum terselesaikan, gimana dengan nasib R2, R3? Pada Menpan RB, kalau ada pembukaan formasi P3K lagi, diutamakan yang paruh waktu. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, Komisi 8 DPR RI dorong peningkatan persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025, mengingat pemberangkatan jemaah haji akan mulai dilaksanakan pada bulan Mei. Simak informasi mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Memasuki musim ibadah haji 1446 Hijriah atau tahun 2025 Masehi, DPR dan pemerintah terus melakukan berbagai persiapan baik dari sisi regulasi maupun kesiapan infrastruktur demi memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji asal Indonesia. Pelaksanaan ibadah haji di Indonesia tahun ini pun mengalami beberapa penyesuaian, mulai dari biaya perjalanan hingga kuota calon jamaah. Komisi 8 DPR RI bersama Kemenak telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji turun daripada tahun lalu, yakni sebesar Rp89,41 juta untuk jemaah reguler
lebih rendah dibandingkan dengan BPIH 2024, yaitu 93,4 juta rupiah. Alhasil, biaya yang perlu dikeluarkan oleh jemaah haji reguler tahun 2025 adalah 55,43 juta rupiah, lebih rendah dari tahun 2024 yang sebesar 56,4 juta rupiah. Untuk sisanya, yaitu sebesar 33,98 juta rupiah, akan dibayarkan menggunakan nilai manfaat dari BPKH. Di sisi lain, kuota haji reguler pada tahun ini ditetapkan sebanyak 203.320 orang. Kuota tersebut terbagi menjadi beberapa kelompok, meliputi kuota jamaah haji reguler tahun berjalan yang mencapai 190.897 orang, kuota prioritas jamaah lansia sebanyak 10.166 orang, kuota pembimbing sejumlah 685 orang, serta kuota petugas haji daerah yang dialokasikan untuk 1.527 orang. Tadi kita sudah melaporkan ke Presiden dan beliau menyambut baik apa yang kita lakukan, bahwa ketelitian dan kecermatan para anggota Panja di Komisi 8, beliau memberikan apresiasi. Tahun ini kita bisa menghemat sekitar 870 miliar rupiah dari sisi pengurangan yang 4.160 itu. Komisi 8 DPR RI menilai persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 harus terus ditingkatkan, mengingat pemberangkatan jemaah haji akan mulai dilaksanakan pada bulan Mei. Persiapan dari daerah asal jemaah hingga setibanya di Arab Saudi harus dilakukan secara cermat dan presisi. Permasalahan administrasi juga perlu diperhatikan dengan memperhatikan visa haji hingga pelunasan BPIH, sehingga diharapkan pelaksanaan ibadah haji Indonesia pada tahun 2025 akan lebih baik dan mendapatkan fasilitas dan pelayanan ibadah haji yang lebih baik dari sebelumnya. Pembentukan Badan Penyelenggara Haji merupakan komitmen dari pemerintahan Presiden Prabowo untuk mewujudkan pengelolaan haji yang aman, transparan, dan nyaman bagi jemaah. Menurutnya, kesiapan struktur badan haji yang profesional dari pusat hingga daerah akan memberikan peningkatan kualitas serta kepastian perlindungan bagi jamaah dalam melaksanakan ibadah haji. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh perlu direvisi untuk menciptakan ekosistem haji yang lebih baik. Harus menyiapkan badan struktur haji yang benar-benar profesional, baik dari tingkat daerah sampai dengan tingkat pusat. Karena kalau kita berkaitan kemarin dari 2025 ke bawah, itu kan penyelenggara haji adalah Dirjen Haji dari Kementerian Agama. Untuk 2026 Badan Haji sudah terbentuk. Tentunya Badan Haji betul-betul harus siap untuk melaksanakan estafet penyelenggaraan haji yang diambil oleh Badan Haji itu sendiri. Nah, tentu pemerintah Presiden berharap dengan dibentuknya Badan Haji akan lebih profesional menyelenggarakan penyelenggaraan haji kepada para jamaah haji. DPR mendesak pemerintah menjalankan komitmen pelayanan terbaik dalam penyelenggaraan ibadah haji 2025. Komisi 8 juga meminta pemerintah menjalankan seluruh proses rangkaian perjalanan ibadah haji secara profesional dan bebas dari praktik menyimpang, sehingga diharapkan seluruh upaya yang dilakukan memenuhi ekspektasi masyarakat dengan memberikan pelayanan terbaik sesuai amanat konstitusi. Jelang Hari Raya Idul Fitri 2025, sejumlah harga bahan pokok mulai merangkak naik. Langkah apa saja yang diambil oleh DPR RI? Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danida. Pemirsa,
Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah pusat dan daerah hingga kementerian lembaga terkait untuk secara kolaboratif melakukan operasi pasar guna menekan harga bahan pokok akibat permintaan yang tinggi setiap jelang hari raya. Untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Alfat Rizky dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti yang kita ketahui menjelang Hari Raya Idul Fitri, harga bahan pokok terus melambung dan tidak terkecuali pada tahun ini pemirsa. Kenaikan ini dipicu akibat adanya melonjaknya kebutuhan rumah tangga dan melonjaknya permintaan dari pasar. Namun stoknya ini tidak diikuti dengan distribusi, peningkatan distribusi maksud kami. Dan pemirsa, bagaimana tanggapan legislator untuk bisa menstabilkan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri? Sudah bersama saya Bapak Dadang Nasir dari fraksi Golkar untuk daerah pemilihan Jawa Barat 2. Baik Pak, kira-kira bagaimana langkah-langkah yang perlu dilakukan, langkah konkret Pak untuk bisa menstabilkan harga bahan pokok? Ini kan penyakit yang terus berulang Pak. Nah, bagaimana bisa menstabilkan harga bahan pokok menjelang Idul Fitri Pak? Permintaan banyak, barang ada yang jadi sedikit. Nah ini pertanyaannya, betul-betul barangnya tidak ada atau memang ada yang disimpan dulu. Nah inilah yang harus dilakukan operasi pasar. Jurusnya baru operasi pasar, belum pola tanam di Indonesia. Mestinya pola tanam di ke depan harus dikuatkan juga. Diatur oleh kementerian sampai ke pemerintah daerah. Nah sekarang dalam konteks darurat begini, ya tadi kuncinya operasi pasar dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah harus melakukan operasi pasar. Di berbagai hal, mungkin operasi pasar sayang bisa ditangani itu masalah daging, ada operasi pasar minyak, ada operasi pasar terigu, gula, beras, semacam cabai. Nah susah operasi pasar karena tidak ada stok, tapi biasanya ada stok cabai kering. Nah, jadi segera saya harapkan koordinasi penyakitnya itu koordinasi antara kelembagaan, antara kementerian, Menteri Perdagangan dengan Bulog, dengan Bapanas, Badan Pangan Nasional. Ini sejak awal mestinya koordinasi menghadapi momen-momen tertentu. Diharapkan koordinasi ini yang harus dikuat. Ya, ini juga kan ada hal yang aneh. Menteri Perdagangan harga beras cadangan ada harga pasarnya sekian per kilo. Beda dengan Bapanas, dengan Bulog harganya. Nah ini bahaya, ini bisa mengganggu inflasi kalau ada patokan-patokan harga dari ada perbedaan antara kelembagaan, ada Menteri A dengan Menteri B. Nah, nanti langsung lagi ke lapangan beda lagi harganya. Pak, terkait dengan tadi Bapak menyampaikan terkait dengan operasi pasar, apakah itu sudah cukup efektif untuk menekan harga bahan pokok menjelang hari-hari besar seperti ini? Karena faktanya hingga saat ini masih terus terjadi hal-hal seperti itu. Intinya sebetulnya ini hal yang darurat. Jadi operasi pasar itu tindakan yang hanya menekan saja. Nah, ini kalau jangka panjang sebelum Ramadan harusnya diantisipasi. Tapi karena sekarang sudah terjadi, ya itu operasi pasar penting. Operasi pasar penting untuk menangani supaya si pedagang tidak jor-joran menaikkan harga. Yang menaikkan harga siapa? Mereka. Karena permintaan tinggi, ya ada permainan di jalur perdagangan. Nah, sementara kalau pemerintah dari Bulog, dari pemerintah daerah melakukan langkah operasi pasar untuk mulai harga turun sedikit atau turun ada stabil lah gitu. Pak, terakhir Pak, untuk suksesnya menekan harga bahan pokok tentu tidak hanya oleh satu pihak. DPR RI juga berperan bisa menjaga harga bahan pokok melalui mitra-mitranya Pak. Kira-kira apa yang perlu dilakukan DPR atau Bapak ke depan akan melakukan seperti apa bersama dengan kawan-kawan di Komisi 4 Pak? Ya ini kan ada kemitraan yang berbeda ya. Perdagangan bukan di Komisi 4. Perdagangan itulah yang bertugas pokok dalam rangka menstabilkan harga. Komisi 4 menyiapkan cadangan pangan. Nah ini koordinasi antara lembaga, antara kementerian harus diperkuat. Nah, di Komisi 4 antara mitra kerja Komisi 4 pasti dikoordinasikan. Nah, kelemahan Indonesia penyakitnya ada koordinasi. Koordinasi antara kementerian biasanya juga ada ego sektoral.
Nah, hilangkanlah ego sektoral. Nah, inilah aturan aturan yang melakukan koordinasi kebersamaan di antara kementerian. Apalagi ada Menko. Dan Menko inilah yang nanti bertugas untuk mengkoordinasikan sehingga harga itu nanti jadi stabil. Atau cadangan pangan juga sudah betul-betul stoknya ada. Oke. Baik, terima kasih Pak Dadang Nasir atas waktunya, dan pemirsa, itulah tadi wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi Golkar, Bapak Dadang Nasir. Di mana tadi Bapak Dadang Nasir menyampaikan bahwa ini terjadi berulang terus setiap tahun karena adanya miskoordinasi dari antar lembaga. Dan juga tadi Bapak Dadang Nasir juga menyatakan pentingnya operasi pasar untuk menekan harga bahan pokok menjelang hari-hari besar seperti Hari Raya Idul Fitri dan terutama pada tahun ini. Ini karena sudah dalam kondisi yang darurat. Pemirsa, sekian yang dapat saya laporkan. Saya Alfat Rizky kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Usulkan. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Segala hal ada di luar sana. Lalui rintangan, terus bergerak, maju menembus batas. Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Wairebo. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Dadi Ramadan. Silakan Dadi. Ya, selamat sore pemirsa TVR 17, kembali bersama saya Dadi Ramadan. Terima kasih rekan Nazia, dan kita akan mengajak Anda untuk membahas apa saja menjadi headline di media online yang terbit pada sore hari ini. Yang pertama menjadi headline di media online yaitu Puan tepis rancangan undang-undang TNI akan hidupkan kembali dui fungsi ABRI. Kita lihat informasinya di sini pemirsa, di mana Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mengatakan bahwa isi pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak seperti yang dikhawatirkan sejumlah kalangan. DPR telah memastikan isu kembalinya dui fungsi ABRI lewat RUU ini tidak benar. Sebagaimana diketahui, Senin 17 Maret 2025 kemarin, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad bersama Komisi 1 DPR RI gelar konferensi pers untuk menjelaskan substansi pasal-pasal yang dibahas dalam rancangan Undang-Undang TNI. Dalam penjelasan Panja, rancangan Undang-Undang TNI hanya memuat pembahasan pada 3 klaster, yakni mengenai kedudukan Kementerian Pertahanan dan TNI, lingkup baru penempatan TNI aktif di kementerian atau lembaga atau instansi, mengingat kebutuhan penempatan prajurit TNI di kementerian atau lembaga yang semakin meningkat, serta usia masa pensiun prajurit. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi 1 DPR RI sekaligus Ketua Panja Rancangan Undang-Undang TNI Utut Adianto menyebutkan bahwa rancangan Undang-Undang TNI justru membatasi dui fungsi ABRI.
Dan kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa yang menjadi headline di media online sore hari ini, yaitu DPR sidak stasiun Pasar Senen jelang mudik Lebaran. Dan Anda masih bisa menyaksikan informasi dari kaca Anda di mana jelang arus mudik Lebaran 2025 sebagian besar masyarakat Indonesia mempersiapkan diri pulang kampung demi merayakan Idul Fitri bersama keluarga tersayang serta sanak saudara. Memastikan harapan ini terwujud, segenap DPR RI menggelar rangkaian rapat tiada henti bersama dengan sejumlah BUMN terkait guna menyerap berbagai laporan persiapan arus mudik jelang Lebaran 2025. Pimpinan DPR RI bersama Komisi 6 DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Bidang Politik dan Keamanan Sufmi Dasko Ahmad lakukan sidak ke stasiun Pasar Senen. DPR RI menilai pentingnya pengelolaan arus keberangkatan dan kedatangan agar tidak terjadi kepadatan yang berlebihan. DPR RI akan terus memantau perkembangan di lapangan agar masyarakat bisa mudik dengan nyaman dan juga dengan aman. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu Puan tepis rancangan Undang-Undang TNI akan dihidupkan kembali dui fungsi ABRI, serta DPR sidak stasiun Pasar Senen jelang mudik Lebaran. Sekian dari saya, dari Ramadan, kembali ke rekan kami Nazia. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih rekan Dadi yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Nazia Sudirja beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 120